Salah-salah pilih jenis singkong, kue tradisional ini pasti gagal. Padahal bikinnya gampang banget, tinggal kukus, campur, cetak, udah jadi. Jadi kalau buat kue ini, pastikan jenis singkong yang dipilih harus tepat ya. Pertama kita kukus kelapa parut untuk taburan getuknya, dan kita sisihkan, lanjut kukus singkong hingga matang dan empuk. Selagi masih panas, haluskan singkong, setelah halus tambahkan gula, garam, pasta vanila dari mohler dan margarin. Untuk adonannya, aku bagi menjadi 3 bagian sama rata, dan aku beri pewarna makanan dari mohler. Karena pasta dan pewarna dari mohler ini banyak variannya, dan harganya juga terjangkau. Aku beri pewarna pink dan ungu, uleni hingga warnanya ini tercampur secara merata. Kalau udah, kita simpan adonan ungu di loyang ukuran 18 cm yang sudah dialasi dengan plastik. Lapisan keduanya aku beri adonan pink, dan terakhir adonan yang ungu lagi. Tinggal diratakan dan dirapikan, taburi dengan kelapa parut, dan udah jadi. Selamat mencoba. Salah-salah pilih jenis singkong, kue tradisional ini pasti gagal. Padahal bikinnya gampang banget, tinggal kukus, campur, cetak, udah jadi. Jadi kalau buat kue ini, pastikan jenis singkong yang dipilih harus tepat ya. Pertama kita kukus kelapa parut untuk taburan getuknya, dan kita sisihkan, lanjut kukus singkong hingga matang dan empuk. Selagi masih panas, haluskan singkong, setelah halus tambahkan gula, garam, pasta vanila dari mohler dan margarin. Untuk adonannya, aku bagi menjadi 3 bagian sama rata, dan aku beri pewarna makanan dari mohler. Karena pasta dan pewarna dari mohler ini banyak variannya, dan harganya juga terjangkau. Aku beri pewarna pink dan ungu, uleni hingga warnanya ini tercampur secara merata. Kalau udah, kita simpan adonan ungu di loyang ukuran 18 cm yang sudah dialasi dengan plastik. Lapisan keduanya aku beri adonan pink, dan terakhir adonan yang ungu lagi. Tinggal diratakan dan dirapikan, taburi dengan kelapa parut, dan udah jadi. Selamat mencoba. Salah-salah pilih jenis singkong, kue tradisional ini pasti gagal. Padahal bikinnya gampang banget, tinggal kukus, campur, cetak, udah jadi. Jadi kalau buat kue ini, pastikan jenis singkong yang dipilih harus tepat ya. Pertama kita kukus kelapa parut untuk taburan getuknya, dan kita sisihkan, lanjut kukus singkong hingga matang dan empuk. Selagi masih panas, haluskan singkong, setelah halus tambahkan gula, garam, pasta vanila dari mohler dan margarin. Untuk adonannya, aku bagi menjadi 3 bagian sama rata, dan aku beri pewarna makanan dari mohler. Karena pasta dan pewarna dari mohler ini banyak variannya, dan harganya juga terjangkau. Aku beri pewarna pink dan ungu, uleni hingga warnanya ini tercampur secara merata. Kalau udah, kita simpan adonan ungu di loyang ukuran 18 cm yang sudah dialasi dengan plastik. Lapisan keduanya aku beri adonan pink, dan terakhir adonan yang ungu lagi. Tinggal diratakan dan dirapikan, taburi dengan kelapa parut, dan udah jadi. Selamat mencoba. Salah-salah pilih jenis singkong, kue tradisional ini pasti gagal. Padahal bikinnya gampang banget, tinggal kukus, campur, cetak, udah jadi. Jadi kalau buat kue ini, pastikan jenis singkong yang dipilih harus tepat ya. Pertama kita kukus kelapa parut untuk taburan getuknya, dan kita sisihkan, lanjut kukus singkong hingga matang dan empuk. Selagi masih panas, haluskan singkong, setelah halus tambahkan gula, garam, pasta vanila dari mohler dan margarin. Untuk adonannya, aku bagi menjadi 3 bagian sama rata, dan aku beri pewarna makanan dari mohler. Karena pasta dan pewarna dari mohler ini banyak variannya, dan harganya juga terjangkau. Aku beri pewarna pink dan ungu, uleni hingga warnanya ini tercampur secara merata. Kalau udah, kita simpan adonan ungu di loyang ukuran 18 cm yang sudah dialasi dengan plastik. Lapisan keduanya aku beri adonan pink, dan terakhir adonan yang ungu lagi. Tinggal diratakan dan dirapikan, taburi dengan kelapa parut, dan udah jadi. Selamat mencoba.